Qalu. Kalau kata-kata qalu saya rasa kita sudah tidak asing lagi. Tinggal lagi yang perlu kita cari adalah ini kan dhammah, waw, alif. Ini menunjuk kepada mereka. Sehingga qalu, mereka berkata. Nah, yang menjadi penting bagi kita sekarang adalah mencari siapa mereka. Karena kalau dalam satu dialog itu nanti ini berbicara sebagai orang ketiga, maka juga diartikan mereka. Diganti lagi di sini orang ketiga juga mereka. Jadi harus memahami ceritanya. Yang qalu tadi siapa, yang sekarang qalu lagi siapa? Ini kok. Kita tahan dulu, ya. Qalu, mereka berkata. Wa aqbalu. Wa dan akbalu. Ini sama juga. Lamnya dhammah, waw, alif. Sama enggak? Sama? Berarti kalau ini kata kerja, ini kata kerja, ini juga kata kerja, ini subjeknya mereka, maka ini juga subjeknya mereka. Mereka telah Nah, mereka yang kedua, mereka yang di sini sama dengan mereka yang di sini. Sama enggak? Dari mana tahu sama? Karena ada huruf wa. Ya. Wa itu artinya, ini namanya waw atof. Kalimat pertama sama dengan kalimat kedua atau dibalik. Kalimat kedua sama dengan kalimat pertama. Ini wawnya, waw atofnya. Jadi kalau di sini mereka, maka di sini juga mereka. Kalau di sini merekanya siapa, sama juga dengan di sini. Karena huruf wawnya itu yang berarti dan. Ya, yang berarti dan. Qalu, mereka telah berkata, wa aqbalu, ini dari kata aqbala. Aqbala. Aqbala itu dari kata qabala. Qabala artinya di depan. Jadi kalau aqbala menghadap ke depan. Ya. Jadi wa aqbalu dan mereka menghadap. Ya, mereka menghadap ya ke depan. Alaihim, kepada mereka. Nah, ini mereka lagi. Yang pasti kalau kita lihat, kalau yang pertama dan yang kedua ini merekanya sama, maka pasti mereka yang ketiga ini beda. Coba kita pahami dulu. Ini cara mencari siapa merekanya. Qalu, mereka telah berkata. Wa aqbalu, dan mereka telah menghadap. Bisa juga di sini diartikan qalu, mereka berkata, wa aqbalu, sambil mereka menghadap. Alaihim, kepada mereka. Jadi kalau kita sekarang ini cara ini kan begini. Ini mereka. Ini mereka. Nah, kita kan ada di sini. Orang yang memahami ini.
Ini, misal begini nih. Ada 2 kelompok orang lagi ngobrol di sana, kita di sini. Betul nggak? Mereka kita sebut, orang yang ngobrol berdua golongan itu disebut dengan mereka kan? Karena orang ketiga. Orang ketiga. Gitu. Bisa dipahami? Jadi seakan-akan tergambar oleh kita apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Seperti kita sedang menyaksikan, ini ada orang lagi ngobrol. Woi, kalian pencuri. Kata satu kelompok. Nah, kelompok lain berkata. Sambil kemudian menghadap. Nah, kalau ayat 70 tadi, innakum lasariqun, sesungguhnya kalian pencuri. Siapa yang bilang pencuri? Muazzinun. Siapa muazzinun? Orang istana kan gitu? Orang istana, anak buah Yusuf. Berarti siapa yang dituduh pencuri? Saudara-saudari Yusuf. Kan terakhir, innakum lasariqun. Oi, kalian maling. Gitu bahasanya. Berarti sekarang kolunya siapa? Orang yang diteriaki pencuri tadi. Berarti ini kolu di sini, mereka di sini adalah saudara-saudara Yusuf. Pasti kaget dong. Kita nggak tahu persoalan, tiba-tiba innakum lasariqun, kalian gini. Paham nggak maksudnya? Nih, ini biar betul-betul sampai tergambar oleh kita apa yang terjadi itu. Seakan-akan kita orang ketiga yang menyaksikan peristiwa itu. Wa aqbalu, dan mereka menghadap. Saudara-saudara Yusuf ini menghadap kemana? Kepada orang yang menuduh mereka sebagai pencuri. Apa yang dikatakan? Coba. Mereka telah berkata, wa aqbalu, dan mereka menghadap alaihim, kepada mereka. Pertanyaannya lagi, menghadap, oke, kita sudah paham. Mereka berkata, apa yang mereka katakan? Kan betul? Paham nggak maksud saya? Mereka berkata, dan mereka menghadap kepada mereka. Ada yang belum terjawab? Yang belum terjawab apa? Apa yang mereka katakan, kan gitu? Inilah jawabannya. Jawabannya dari sini. Madza, ini namanya istifham. Istifham itu kata tanya. Madza, apakah yang? Tafkidun, ta, waw, nun. Siapa itu subjeknya? Kalau ada ta, ada waw, nun. Kalau mereka ya. Kalian. Saya berharap ini tadabbur kita pelan-pelan, tapi saya akan mencoba untuk mengurut satu-satu, dapat dari segi bahasanya. Kalau ya, waw, nun, ta, waw, nun. Ini mereka, ini kalian. Jadi mereka dan kalian bedanya cuma ya dan ta. Ujungnya sama-sama waw, nun. Ujungnya sama-sama waw, nun.
Jadi kalau ibu misalnya bertemu ya'lamun, mereka mengetahui. Ganti aja ya sama tak. Jadinya ta'lamun, kalian mengetahui. Maza, apakah yang tafqidun, kalian kehilangan? Maza, apakah yang tafqidun, kalian kehilangan atau kalian hilang? Lama kesel juga gue, Dot. Dideketin salah, dijauhin salah. Jadi kalau bahasa kitanya begini, maza tafqidun, apanya kalian yang hilang? Betul? Kan tadi tuduh, innakum lasariqun, kalian pencuri. Kemudian mereka berkata dan menghadap, maza tafqidun, apa kalian yang hilang? Faham maksudnya? Kalian yang dimaksud di sini siapa? Nah, ini kan. Nah, ini pergantian kata ganti. Tadi mereka, kemudian di sini berubah menjadi kali. Ini kalau kita nggak memahami pembicaraan, tidak akan mudah ini memahaminya. Yuk, kita ulang. Qalu, mereka berkata, wa aqbalu, dan mereka menghadap alaihim, kepada mereka. Mereka di sini adalah saudara-saudara Yusuf. Mereka di sini adalah petugas istana. Madza tafqidun, ini adalah ucapan saudara-saudara Yusuf kepada petugas. Nah, itu udah detail banget itu kalau sudah dapat begitu. Faham? Bahasa kitanya, apanya kalian yang hilang gitu loh. Jadi kata barunya apa di sini? Tafqidun. Kata dasarnya. Ya. Tafqidun, kalian kehilangan atau kalian hilang. Madza tafqidun, apanya kalian yang hilang atau kalian kehilangan apa? Itu barangkali terjemahan bahasa Indonesia yang bagusnya. Kalian kehilangan apa? Sampai menuduh kami sarikun. Apa sarikun? Pencuri. Fahim? Dari sini Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat tadi, ini mereka, ini mereka, ini kalian. Kalau tanya diganti dengan ya, jadinya mereka. Ini bentuk lampau. Ini bentuk lampau. Ini bentuk sedang atau yang akan datang. Atau yang akan datang. Madza tafqidun, apa tadi artinya? Kalian kehilangan apa? Apanya kalian yang hilang? Qalu, mereka berkata, wa aqbalu, dan mereka menghadap alaihim, kepada mereka. Madza tafqidun, kalian kehilangan apa? Faham? Kata barunya dua, aqbalu dan tafqidun. Aqbalu. Aqbalu tadi dari kata aqbala. Aqbala itu dari kata qabala. Qabala kata bendanya qabla. Qabla artinya apa? Sebelum. Sebelum berarti di sini, di depan.
Faham ya? Nah, kira-kira ibu kalau buka Quran tanpa terjemahan, sudah bisa belum memahami ini? Iya? Dan dibiasakan membaca tanpa terjemahan sambil mengingat apa yang sudah kita pelajari. Itu murojaah yang paling efektif dalam belajar bahasa. Ya, itu murojaah yang paling efektif dalam belajar bahasa dan tadabbur. Pelan-pelan coba. Kalau qaulu ini saya rasa sudah tidak asing lagi. Ya. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Ya. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. 1, 2, 3. Ini 2 kali baca, 3 kali baca juga langsung hafal kan? Ya. Yang jelas artinya kita sudah paham. Maka di tadabbur itu kesimpulannya, fahami dulu baru hafal. Ya, dibalik. Fahami dulu baru dihafal. Qalu wa aqbalum alaihim madza tafqidun. Ya. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. 1, 2, 3. Hafal? Alhamdulillah. Ya, tidak usah lihat Quran. Qalu 1, 2, 3. Wow, keren. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Selesai 71. 72. Qalu lagi.
Kalau tadi yang berkata siapa? Saudara-saudara Yusuf. Apa kata saudara-saudara Yusuf? Kalian kehilangan apa? Maka berarti kalau kita memahami itu, kalian kehilangan apa? Berarti sekarang dijawab dong. Siapa yang jawab? Petugas istana. Berarti qalu di sini adalah petugas kita sederhanakan. Atau bahasa lainnya, karyawan anak buahnya Yusuf, gitu. Sahabat Quran, tadi kita garis bawahi kata baru tadi. Apa tadi artinya tafkidun? Kalian kehilangan. Oke, kita garis bawahi dulu. Kalian kehilangan. Sekarang bertemu lagi di sini dengan subjek yang berbeda. Nah, kalau ini kan menunjukkan jamaknya. Nafqidu, kami Sehingga kalau qalu di sini lebih enak diartikan apa? Mereka menjawab. Mengapa di sini diartikan dengan mereka menjawab? Karena tadi ini pertanyaan. Betul? Madza tafqidun, kalian kehilangan apa? Nah, apanya di situ adalah madza. Maka di sini lebih enak diartikan bukan mereka berkata, tapi mereka menjawab. Nafqidu, kami kehilangan. Nafqidu, kami kehilangan. Suwa'al malik. Suwa'al malik. Ini asalnya dua kata. Ini yang disebut dengan idhofah. Dua kata yang digabung jadi satu. Ini aslinya suwa'ul maliki. Suwa'ul maliki. Karena di sini dia sebagai ini subjek, ini objek, ini objek. Karena dia sebagai objek, U menjadi A. Qalu, mereka menjawab, petugas istana menjawab, nafqidu suwa'al malik. Nafqidu, kami kehilangan suwa'al malik. Suwa'al tadi, kalau di ayat ke-70-nya disebut apa? Sikoyah kan? Oke? Ini di ayat ke-70 disebut dengan sikoyah. Kalau di terjemahan kita lihat terjemahan itu diartikan piala kan? Nah, jadi suwa'al malik, piala raja. Kemarin saya sudah sebutkan, ini suwa'al malik, suwa itu sama dengan sikoyah. Dia berbentuk piala tapi juga bisa dijadikan untuk alat takar. Nah, ini kita sudah dapat menemukan di sini. Satu kata disebut dengan dua sebutan. Pertama disebut dengan sikoyah, kedua disebut dengan
suwa. Suwa. Wawnya dipanjangkan dulu. Ya. Kenapa? Oh, ya. Yang pakai waw nun untuk mudhari itu hanya ada dua ini. Mereka dan kalian. Mereka dan kalian. Kalau di sini tidak ada tanda jamaknya kecuali hanya memahami. Kami itu kan orang pertama kan? Orang pertama ada berapa? Orang pertama ada dua. Ana, nah. Ini orang pertama tunggal. Ini orang pertama jamak. Kalau dalam bentuk mudhari'nya kita tidak ngelihat kata jamak, ciri jamaknya di mana? Ya? Gitu. Justru kalau di dua orang ini, mereka dan kalian, kita melihat tanda banyaknya, tanda jamaknya adalah waw nun. Satu. Kedua, kata hilang atau kehilangan kita temukan dua kali di sini. Tadi tafqidun, yang pelakunya adalah kalian. Sekarang nafqidu, pelakunya adalah kami. Qalu, mereka menjawab, petugas istana menjawab, nafqidu, kami kehilangan suwa'al malik, piala raja. Ini di ayat ke-72 kan? 72. Di ayat ke-70 disebut dengan sikoyah. Ja'ala sikoyata fi rakhli akhi. Kan itu? Rakhli akhihi, dalam karung saudaranya.